Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channelnya Fauzan Project Kreatif. Di sini saya kedatangan produk dari Emperor LED, yaitu sebuah LED laser slim atau mini laser dengan dua warna temperatur putih kuning ya di sini, white dan yellow, putih kuning. Untuk harganya di 500.000 ya sepasang dan kelengkapan lainnya. Link pembeliannya bisa kalian cek di deskripsi video. Saya sudah sertakan untuk link pembeliannya, tapi saya bukan penjualnya. Oke, jadi ini adalah sebuah mini laser slim ya dengan tipe Aero T1 dari Emperor LED yang harganya 500.000 sepasang, garansinya selama 1 tahun. Kita coba lihat apa yang ditawarkan dari Emperor LED ini dengan mini laser slim tipe Aero T1 nya ini. Di dalam dus ini ada sepasang untuk mini laser slimnya yang bentuknya seperti ini, sudah ada tertera di kemasannya ya, slim ya, seperti yang Senlo T1 lah. Tentunya dia anti air, jadi kalau diletakin di luar terkena air, banjir, dan dicuci pun nggak masalah ya. Namanya juga lampu LED laser, jadi jangan ditanya lagi apakah dia ini anti air atau tidaknya. Di dalamnya ada sepasang untuk mini laser slim Aero T1 dari Emperor LED-nya ya. Seperti biasa di LED laser lainnya ada kunci L, ada baut, dan ada murnya juga, dan ada bracketnya. Di sini bracketnya model L ya, yang mirip dipakai pada Senlo T1. Nah, ada dua pitch untuk dua pitch mini lasernya dengan bentuk L seperti ini yang fleksibel pemasangannya di grill yang sempit ya, di grill mobil. Tapi ini mobil, motor, dan truk bisa digunakan ya. Di sini drivernya tentu saja eksternal atau terpisah ya, dan desainnya seperti ini. Input kabel ke drivernya ini panjang ya. Biasanya input kabel ke driver itu pendek ya, sekitar 15-30. Ini lebih panjang nih. Namun yang pendeknya itu dari driver ke mini lasernya. Tapi di mini lasernya juga ada tambahan kabel ya di sini. Panjangnya ini sekitaran 20 cm dan dilengkapi dengan konektor kabel yang sudah waterproof. Ada 4 pin. Ada 2 ya untuk sepasang. Kita coba ambil salah satunya. Nah, kabelnya di sini ini sekitaran 15-20 cm. Jadi kalau ditotalin ya lumayan panjang dan cukup lah. Nah, seperti ini, dan input ke drivernya ini yang panjang ya. Kita coba lihat di mini lasernya. Dia ada kipasnya ya. Jadi tentu saja ada kipasnya di sini. Dan tebalnya dia sedikit agak tebal lah sama yang mini laser T1 kalau saya lihat sih. Kalau untuk lebarnya lebih sedikit lebar. Lensanya dia pakai blue lens, tapi di sini blue lensnya itu ada efek ungunya juga ya, ada efek biru dan efek ungunya juga. Dia ada fitur Demon Eyes. Demon Eyes-nya itu RGB, tapi RGB-nya bukan pakai aplikasi smartphone. Nanti kita coba lihat. Namun di sini lensanya terlihat cantik ya. Ini saya kurang tahu apakah lensanya blue lens atau lensa purple lens ya. Penampakannya seperti ini. Dia pakai high low beam dua warna ya, putih kuning. Kuningnya itu low beam, high beamnya putih ya. Jadi low beam di kuning, high beamnya di putih nih. Kita coba ukur untuk dimensinya ya. Oke, dimensinya panjang seluruhnya ya, dari ujung lensa ke ujung bokongnya itu di 6,7 cm. Sedikit lebih panjang dari Senlo T1 tapi nggak banyak ya. Masih tergolong slim ya untuk sebuah LED laser ya. Untuk lebarnya di 4,2 cm. Kemudian untuk ketebalannya, ini yang penting sih menurut saya, di 2,2 cm. Jadi sekitar 2 mm lebih tebal ya, tapi nggak banyak ya, hanya tipis perbedaannya. Masih tergolong slim dan ini tipis sekali ya bentuknya. Kalau untuk power, dia sedikit lebih besar dari yang mini laser slim tipe T1 yang biasanya itu di 25 watt. Katanya ini di 30 watt ya, jadi 5 watt dia lebih besar ya. Harusnya ini bisa lebih terang dan nanti kita coba lihat. Ada kipas di bagian sini dan ukuran kipasnya juga lebih besar ya dibanding Senlo T1. Ini ukuran kipasnya sekitar kipas yang 3 cm ya, jadi lebih besar dan harusnya penyerapan panas bisa lebih bagus. Tapi perlu diingat powernya lebih besar juga ya, di 5 watt. Nah, untuk build quality-nya di sini standar ya, di harga 500.000 ya, standar sih menurut saya di sini. Dari pengecatannya dan potongan-potongan heatsinknya terlihat standar.
Sekarang selanjutnya kita coba lihat untuk power pada mini laser dari Emperor LED dengan tipe Aero T1 ini ya. Di sini saya sudah siapkan power supply 12 volt DC dengan tegangan seperti biasa yang saya gunakan di 13,6 volt. Untuk mini laser dari Emperor LED ini, dia bisa bekerja di 12 sampai 80 volt ya, berarti minimalnya itu di 9 volt ya. Di motor yang 12 volt DC, mobil yang 12 volt DC, bahkan truk yang 24 volt DC ini bisa digunakan di semua kendaraan ya. Untuk input kabelnya dia ada 4. Ini ada 4 kabel, ada merah, kemudian warna hitam, kuning, dan biru. Kalau saya asumsikan biru ini mungkin positif Demon Eyes-nya karena ada fitur Demon Eyes atau Devil Eyes-nya ya. Kalau untuk negatifnya ikut di kabel lampunya, di sini kabel lampu utamanya warna hitam. Kita coba lihat dulu Demon Eyes-nya ya. Saya coba periksa dulu untuk kabelnya. Oke, kabel kuning untuk menyalakan sinar kuning, kabel merah untuk menyalakan sinar putihnya, kabel biru untuk Demon Eyes atau Devil Eyes-nya. Kita coba lihat Demon Eyes-nya dulu ya. Oke, di sini Demon Eyes-nya dia di 0,2 watt. Jadi rendah sekali powernya ya, nggak sampai 1 watt. Dan untuk Demon Eyes-nya bukan RGB yang bisa digonta-ganti melalui smartphone, melainkan dia RGB-nya itu gonta-ganti sendiri seperti ini. Jadi warna Demon Eyes-nya dia nggak fix atau nggak tetap, dia akan berubah-ubah seperti ini. Mungkin ada yang kurang suka atau ada yang suka juga ya. Tapi ya nggak masalah, ini sesuai selera saja. Kalau nggak mau pakai Demon Eyes-nya ya kabel birunya ini, untuk kabel untuk Demon Eyes-nya jangan, nggak usah disambung ya. Jadi untuk fitur Demon Eyes-nya seperti ini ya. Dia RGB tapi dia gonta-gantinya sendiri seperti ini tanpa harus disetting lagi. Jadi sudah fix hasil tampilan RGB-nya seperti ini. Selanjutnya kita coba untuk sinar utamanya. Kita coba lihat di sinar kuning ya untuk startnya. Startnya di 32,9 watt. Ini bisa dianggap di 33 watt ya. Oke, 33 watt untuk startnya. Sinar putih. Oke, nilai wattnya sama, sinar kuning dan putih sama di 33 watt. Kalau dua mode sekaligus putih kuning dinyalakan, pastinya dia akan sedikit turun 1-2 watt di 30 watt. Masih di angka 30 watt ya. Jadi start awal pada mini laser dari Emperor LED dengan tipe Aero T1 ini start awalnya di 30 watt. Kalau cut off-nya dia ya seperti mini laser slim lainnya yang rapi ya. Cuman dia sedikit agak gembung ya di bagian tengah, agak lonjong, tapi rapi ya, cut off-nya rapi. Dan untuk glare-nya juga ini bisa kalian perhatikan. Posisinya di sini bagian bawah itu ini ya. Kita coba dulu. Oke, kalau misalnya kita buat kuningnya di atas ya sah-sah saja ya. Nah, misalnya kuning untuk high beam atau lampu jauhnya seperti ini. Karena cut off cahayanya tuh di bagian atas bawah ini sama, jadi bisa kita bolak-balik untuk posisinya. Tinggal kita balik aja posisi mini lasernya, mau yang kuning di atas ya posisinya seperti ini, jadi ya hasilnya seperti ini. Oke, maaf, jadi seperti ini. Kalau misalnya kuning untuk lampu jauh atau high beamnya, posisinya kita buat seperti ini. Tapi kalau ingin kuningnya di low beam dan putihnya di high beam, kita tinggal buat saja untuk posisinya itu seperti ini ya. Nah, ini saya buat kuningnya di low beam, high beamnya di putih. Jadi nggak perlu lagi bongkar-bongkar lensa atau rubah apapun untuk merubah posisi sinarnya mau di low beam atau high beam ya, karena bisa kita bolak-balik ya posisinya. Nah, ini sinar putihnya. Kalau dua mode sekaligus pastinya dia akan redup ya, akan redup sedikit. Itu biasa pada sebuah lampu seperti ini yang kuning putih seperti ini ya, pasti kalau dinyalakan putih kuningnya secara bersamaan akan redup seperti ini. Ini bisa kalian perhatikan. Nanti kita coba ukur luxnya berapa. Untuk kipasnya di sini smooth ya, nggak berisik ya, getarannya terasa. Nanti kita coba ukur temperatur panasnya juga ya. Powernya di sini di 30 watt ya untuk satu warna. Tadi startnya di 33 watt. Kalau dua warna sudah di 28 watt. Kita coba tunggu dulu beberapa menit hingga powernya stabil. Di sini angkanya di 30 watt. Startnya tadi di 33 watt.
Oke, jadi ini sudah lebih dari 30 menit ya saya nyalakan. Power stabil yang saya dapatkan di angka 27, sekian watt. Yang startnya tadi di 33 watt. Jadi dari start ke stabil itu sekitar 5-6 watt ya turunnya. Memang dia nggak terlalu stabil sekali, tapi yang perlu diingat ini adalah power stabilnya. Power stabilnya itu lebih tinggi dari kompetitor-kompetitor yang sekelasnya. Itu biasanya di 20-24 watt. Ini lebih tinggi ya. Walaupun dia dari start ke stabil itu tergolong cukup jauh ya 5-6 watt, tapi stabilnya yang perlu kita perhatikan, lebih tinggi dari yang lainnya. 27, sekian watt. Kalau dua mode sekaligus 25 watt. Oke, sekarang kita coba ukur untuk temperatur panasnya ya. 86, 87. Untuk temperatur segini sih masih tergolong aman, tapi masih agak tinggian ya. Namun untuk peletakan mini laser ini kan di luar ya. Pada saat kita bawa jalan dan nyalakan, untuk temperatur segitu akan berkurang ya jadinya. Dari misalnya di sini saya hitungkan 87 tadi ya, 87 derajat Celcius paling tingginya. Bisa jadi pada saat kita nyalakan dan bawa jalan, karena peletakannya di luar, itu bisa di bawah 70 derajat Celcius. Jadi untuk powernya dari start 33 watt, stabilnya di angka 27 watt. Dan untuk temperatur panas tertinggi yang saya dapatkan itu di 87 derajat Celcius di body LED-nya. Kita coba di body drivernya. Untuk di body drivernya 70 derajat Celcius. Oke. Mentok-mentoknya di angka 70 derajat Celcius di body driver dan 87 derajat Celcius di body mini lasernya. Oke, setelah saya hitung untuk power pada mini laser dari Emperor LED dengan tipe Aero T1 ini, startnya di 33 watt, lalu stabil di angka 27 watt. Meskipun dari start ke stabil tergolong cukup jauh, namun yang perlu diingat itu stabilnya lebih tinggi dari mini laser dengan tipe T1 yang pernah saya coba. Jadi stabilnya lebih tinggi. Untuk penyerapan panas ya tentunya dia bisa lebih tinggi ya, karena powernya juga lebih tinggi. Tapi bagaimana dengan hasil luxnya dan bagaimana hasil cahayanya kalau sudah disorot ke outdoor? Jadi kita coba lihat hasil dari mini laser Emperor LED dengan tipe Aero T1 ini, bagaimana luxnya dan cahayanya kalau sudah disorot ke outdoor. Jangan kemana-mana, simak terus video ini. Oke, hasil dari mini laser slim dari Emperor LED tipe Aero T1-nya seperti ini. Kalau untuk lebarnya dia sama persis seperti mini laser slim lainnya. Untuk lebarnya dia bagus, cut off-nya juga tergolong bagus ya di sini. Garis birunya di sini kelihatan ya. Nah, kalau untuk padatnya di sinar kuning ini tergolong padat ya, ini bisa kalian lihat ya. Sinar kuningnya ini padat, di sinar putihnya juga kelihatan padat. Padat sih untuk sinar putihnya. Dan ini posisinya bisa dibalik ya, mau sinar putih di bawah atau sinar kuning di atas itu bisa ya dibalik. Kemudian untuk nyalanya dia bisa dinyalakan dua mode sekaligus seperti ini, sinar putih kuning, atau satu-satu seperti ini ya. Untuk glare-nya dia nggak terlalu banyak ya, ini bisa kalian perhatikan nggak ada glare ke atas. Kita coba ukur luxnya seperti biasa, jarak 5 meter dari dinding di sana ke mini laser slim ini. Dan ini saya sudah nyalakan selama 15 menit lebih untuk mencapai power dan cahaya yang stabil. Pertama kita coba di sinar kuningnya. Kita coba di bagian cahaya tepinya ya. Oke, cahaya tepinya di angka 600-an lux ya. Kita coba di bagian bawah. Di bagian bawah di 800, di bagian titik fokus 900 lux. Bukan yang paling tinggi sih, tapi untuk di sinar kuning di lux segini sudah cukup lah menurut saya. Sayangnya dia nggak tembus sampai 1000 lux ya. Kita coba cari ke pengukuran maksimalnya. Tapi kalau di sinar kuning ini kelihatannya padat sih.
Oke, maksimal yang saya dapatkan untuk di sinar kuning pada mini laser slim dari Emperor LED dengan tipe Aero T1 ini maksimalnya di 946 lux ya. Kita coba di sinar putihnya. Nah, kalau untuk sinar putih di sini kelihatannya padat, tapi kita coba ukur luxnya berapa ya. Sinar kuning tadi di 900 lux, kita coba di sinar putihnya di bagian tepinya dulu ya. Di bagian tepi dia di 700. Oke. Sama sih di 600 lux. Kita coba ke titik fokusnya. Sedikit lebih tinggi dari sinar kuningnya, mencapai 1000 lux. Sayangnya kalau kita coba bandingkan dengan mini laser slim lainnya, ini lebih rendah sih sebenarnya. Tapi dengan lux segini sudah cukup dan mumpuni lah. Sampai 1000 lux. Kita coba cari ke pengukuran maksimalnya. Maksimal yang saya dapatkan untuk mini laser slim dari Emperor LED ini di mode sinar putihnya 1015 lux. Tergolong cukup sih untuk nilai luxnya untuk di sinar putihnya. Sekarang kita coba bagaimana hasil cahayanya kalau sudah disorot ke jalan. Oke, hasil dari mini laser slim dari Emperor LED tipe Aero T1 nya seperti ini. Bisa dinyalakan dua mode sekaligus seperti ini atau nyala satu-satu ya. Untuk di sinar kuningnya di sini kelihatan padat ya, meskipun luxnya nggak terlalu tinggi-tinggi sekali. Ini bisa kalian perhatikan kepadatan di sinar kuningnya. Tentu saja dengan terang segini bisa nembus kondisi cuaca dan hujannya. Ini cuma satu pitch ya yang saya nyalakan. Lebarnya sama seperti mini laser slim lainnya, lebar segini. Kalau disandingkan dua, kita bisa buat lebih lebar lagi sebenarnya. Kita coba lihat di sinar putihnya. Oke, di sinar putihnya saya coba rendahin. Sinar putihnya dia di 1000-an lux ya tadi ya. Namun untuk sinar putihnya ini dia lebih ke kuning ya. Bukan putihnya itu ke biru, tapi lebih ke kuning. Jarak dari tanah untuk mini laser ini saya buat di 50 cm ya. Nah, kita coba lihat di sinar putihnya, ini jauh sorotannya bisa kalian perhatikan. Untuk di sinar putihnya. Kemudian untuk di sinar kuningnya. Hasilnya seperti ini. Kalau dua mode sekaligus seperti ini ya. Dan kalau untuk space di sinar kuning dan putih, kita coba lihat ya. Nah, di sini kita lihat di sinar kuning, ini garisnya di sini. Kita coba nyalain sinar putihnya, garisnya di sini, jadi nggak ada space, ketemu ya garis putih dan garis kuningnya. Kalau untuk terangnya jujur saja ini masih bisa kita andalkan ya, meskipun luxnya nggak terlalu tinggi, tapi untuk lux segitu masih bisa diandalkan untuk sinar kuningnya di kondisi cuaca hujan dan berkabut, apalagi di musim penghujan seperti ini ya, di sinar kuningnya. Ini kalau kita coba buat agak tinggi ya, seperti ini hasil terangnya. Kalau untuk di bagian sinar putihnya seperti ini. Ini cuma satu pitch, bukan dua pitch ya. Kalau dua pitch bisa lebih terang dari ini ya. Dan bisa kita buat lebih lebar ya untuk outputnya. Juga untuk posisi cahayanya kita bisa buat kuning ini di atas, putihnya di bawah ya. Bisa dibolak-balik ya untuk posisi sinarnya. Kalau saya coba nyalakan Demon Eyes-nya seperti ini, dan kalau untuk terang Demon Eyes-nya di sini terlihat kontras ya. Kalau Demon Eyes-nya nyala, dia nggak ngebias kemana-mana ya cahaya, cuma di bagian sini nih, itu pun nggak terlalu terang. Link pembelian untuk mini laser slim dari Emperor LED dengan tipe Aero T1 ini sudah saya cantumkan di deskripsi video, tapi saya bukan penjualnya. Mungkin begitu saja video saya kali ini tentang review untuk mini laser slim dari Emperor LED dengan tipe Aero T1 ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa ya, belum subscribe channelnya Fozan Project Kreatif, saya menuntut subscribe channel ini agar saya bisa terus memberikan tips, trik, info, dan tutorial kepada sobat ya. Dan jangan lupa juga untuk like kan video ini, komentar di bawah apabila ada pertanyaannya. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time.